Shalom bagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Renungan yang akan saya bawakan diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai ke-40 dengan perikop hukum yang terutama. Kisah ini berawal di mana orang Saduki bertanya tentang kebangkitan kepada Yesus. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah memberikan jawaban kepada orang Saduki dan membungkam orang Saduki, maka orang Farisi berkumpul. Dan salah satu dari mereka yang merupakan ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencobainya. Pertanyaannya terdapat dalam Matius 22 ayat 36, yaitu, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Apakah Yesus tahu bahwa dia sedang dicobai? Saya pribadi, saya yakin bahwa Yesus tahu dia sedang dicobai. Dan apakah ahli Taurat itu tidak tahu dengan jawaban yang ditanyakan? Saya sendiri yakin bahwa ahli Taurat itu tahu dengan jawabannya. Karena para ahli Taurat tentu sudah membaca kitab Taurat. Dan jawaban tersebut ada dalam kitab Taurat. Dan Yesus menggunakannya. Mari kita lihat. Di ayatnya, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Hal itu juga terdapat pada Ulangan 6:5 yang tertulis demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Selanjutnya Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang terutama yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat ini juga terdapat dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18 bagian B, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita melihat 10 perintah Tuhan, maka dapat kita katakan dalam perintah 1 sampai ke 4 mencerminkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Sedangkan perintah 5 sampai yang ke-10 dari 10 perintah Tuhan mencerminkan bahwa kita mengasihi sama kita manusia seperti diri kita sendiri. Lalu, mengapa mengasihi Tuhan disebut hukum yang terutama dan pertama? Tahukah kita tentang sarang laba-laba? Pernahkah teman-teman melihat sarang laba-laba? Semakin dekat ke pusat dari sarang laba-laba, maka jarak dari sisi ke sisi yang lain akan semakin dekat. Tapi bila semakin jauh dari titik pusat dari sarang laba-laba, maka jarak dari sisi ke sisi yang lainnya akan semakin jauh. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sarang laba-laba? Saya akan memberikan contoh. Ini adalah saya. Dan bagian A sampai B ini adalah sesama saya. Titik pusat ini adalah Allah. Dan semakin dekat saya dengan Allah, maka semakin dekat juga hubungan saya dengan sesama saya. Tetapi bila saya semakin jauh dari Allah, maka akan semakin jauh juga hubungan saya dengan sesama saya. Yang artinya, jika kita kurang mengasihi Allah, maka kita juga akan kurang mengasihi sesama kita manusia. Lalu, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita manusia? Ada 4 cara mengasihi kita sesama manusia. Alasan yang pertama yaitu positif dan menarik. Contoh, saya mengasihi dia karena dia pintar atau cantik. Alasan yang kedua, karena ada syarat. Saya mengasihi dia kalau dia juga ikut mengasihi saya balik. Alasan yang ketiga, dengan tulus. Contoh, saya mengasihi dia walaupun dia tidak mengasihi saya balik. Alasan yang keempat, tanpa syarat. Contohnya, saya mengasihi dia dan
bersedia berkorban untuk Dia. Dari 4 alasan tersebut, manakah yang kita lakukan saat ini? Hal ini bisa kita jawab dalam pribadi diri kita masing-masing. Untuk mengakhiri renungan yang akan saya bawakan, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang ibu. Suatu hari, seorang ibu sedang mengantri di KFC. Ibu itu melihat seorang pria muda dengan pakaian lusuh, sambil memegang uang 10.000 di tangannya. Pria ini menundukkan kepalanya dan terus memegang uang 10.000 tersebut. Dan setibanya ibu itu di depan kasir, tiba-tiba pria itu berada di sampingnya dan memesan sebuah ayam dengan harga 10.000. Tapi ibu itu menjawab bahwa pesanannya sudah diberikan kepada orang itu. Dan ibu itu bilang kepada kasirnya untuk mendahulukan dan membuat pesanan bagi orang pria muda itu lebih dahulu. Lalu singkat cerita, orang muda itu memakan makanan itu dengan sangat lahap. Dari banyak orang yang mengantri dan melihat pria muda dengan pakaian lusuh itu, tetapi hanya ibu itu yang membelikan makanan baginya. Menurut saya, ibu itu sudah menunjukkan bahwa dirinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kesimpulan dari renungan ini adalah bila kita mengasihi Allah terlebih dahulu, maka kita akan mengasihi sesama kita manusia. Mustahil bila kita mengasihi sesama manusia tetapi tidak mengasihi Allah sama sekali. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sekian renungan dari saya tutup dalam nama Yesus.